Iya, biasanya kalau admin nemuin seperti ini itu ada di Mule ya. Seperti yang admin pernah bagikan, itu ngumpul lebih dari 5 player dalam satu grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kamu lihat saat ini, admin sedang kena push dari player lain yang dia masuk dalam zona landmark yang admin sedang taklukkan. Admin coba tunggu. Nah, ini dia orangnya, agentnya. Kayaknya ada 2 orang ya, satu grup. Dan ini sebenarnya bukan pertemuan pertama kali ya. Jadi ini admin rekam aja, mumpung inget. Di sini ada 2 player yang biasanya kalau sepengalaman admin ya di Dark Zone itu kalau ketemu player lain kebanyakan sih, walau nggak seluruh ya, mereka bakal jadi rogue, ngajak player versus player PvP. Cuman ya untuk kali ini justru admin ketemu anomali ya, anomali. Jadi bukan seperti yang tadi aja, tapi ya setelah ini juga admin ketemu lagi dengan mereka, bahkan juga ketemu dengan player lain, sempet juga join satu grup. Itu iya bener anomali. Jadi mereka itu cuman jadi pemulung aja sama seperti admin, cuman PvE aja ngelawanin NPC seperti ini. Ya bagi admin secara pribadi jadi kayak anomali ya, karena kebanyakan mereka itu jadi begal, ngerok. Kadang admin aja baru keluar sudah kena begal. Bahkan ada pada saat itu admin sudah selesai manggil helikopter buat extraction, mau masuk ke dalam pintu, masuk ke dalam checkpoint, itu juga kena begal. Padahal ya nggak ada apa-apa isinya. Entahlah. Tapi di sesi kali ini admin main itu bener-bener nggak ada sama sekali yang namanya rogue. Bahkan ketemu dengan player lain pun, ya sama-sama PvE. Hancurin, ngemusnahin, ngebunuhin si NPC ini. Saling cepet-cepetan untuk bisa mendapatkan loot. Ya walaupun sebenarnya lootnya juga sepertinya bakal dibagi ya, walaupun nggak satu grup. Kayaknya admin lihat ketika admin sudah nembak, jatuh loot dari atau material dari NPC-nya itu mereka dapat, admin juga tetap dapat. Sepertinya tetap dibagi ya, walaupun nggak satu grup sepertinya. Nah, apakah ini hanya terjadi di player yang punya SHD rendah? Ya, biasanya kalau admin nemuin seperti ini itu ada di Mule ya. Seperti yang admin pernah bagikan, itu ngumpul lebih dari 5 player dalam satu grup. Bukan dalam satu grup, dalam satu sesi admin ketemu bahkan dengan grup lain juga. Itu karena Mule, lebih tepatnya karena ya pada saat itu Mule di Division 2 itu bakal ditutup, sehingga para player yang sebelumnya itu mungkin jarang muncul di Dark Zone, karena untuk nimbun material jadi mereka muncul semua di Dark Zone. Dan biasanya itu di level 31 sampai 40. Jadi kebanyakan dari mereka termasuk admin juga nggak suka yang namanya rogue, karena ya tujuannya tadi waktu terbatas untuk mulai cepet-cepetan dapat material, numpuk material sebanyak mungkin sebelum mulai nanti itu dihapuskan di DLC Brooklyn. Cuman ya pada saat admin bikin video ini itu masih proses mulai, cuman pada saat admin rekaman ini itu sudah ada DLC Brooklyn-nya, jadi mulai sudah nggak ada lagi. Nah, kebanyakan sih seperti itu ya. PvE itu banyak terjadi di level 31 sampai 40. Cuman yang admin temu ini adalah justru di level SHD ribuan. Seperti yang bisa kamu lihat di video ini nggak lama lagi bakal ada ya player tadi, dan juga admin ketemu dengan player lain, dengan grup lain, cuman nggak sempet aja kerekam. Lihat aja, biasanya nggak lama lagi admin kena push. Karena ya build admin sendiri memang mudah banget untuk di-push, cuman build striker biasa, karena tujuannya tadi hanya untuk farming aja di sini. Ya, rasanya memang lebih menyenangkan untuk ngetes build PvE di Dark Zone terlepas dari player versus player ya. Kayaknya lebih berguna aja build yang selama ini kita bangun di karakter kita itu, karena nembak musuh itu jadi berasa lebih cepet, damage-nya lebih tinggi ketimbang admin nembakin NPC ini di open world, karena mungkin itu tadi ya ada handicap. Nah itu dia admin kena pulse lagi, itu player yang tadi juga ya kayak kena handicap kalau di open world, karena admin tadi ngaktifin 4 direktif langsung, jadi nembak musuh itu berasa lebih lama walaupun expertise level sudah tinggi. Dan lihat, nah itu dia admin
sebisa mungkin nggak ganggu orang ya, ngejaga dalam artian ya kita nembak NPC di depan dia diusahakan untuk nggak nembak dia ya, karena lama-kelamaan akan muncul semacam notifikasi kita disuruh jadi rogue. Jadi admin menghindari hal semacam itu. Lihat aja kena pulse lagi. Landmark selesai, admin coba pindah lagi. Sebelumnya itu sebenarnya salah seorang dari grup ini tuh ada yang gabung ya, cuman dia gabung dengan temennya sepertinya ya. Jadi keluar, kemudian gabung lagi ke tempat lain, admin jadi sendirian. Sebelumnya itu juga admin ada satu lagi orang, itu juga sudah keluar dan nggak ada drama-drama setelah left dari grup, keluar dari grup itu langsung jadi rogue, jadi nggak ada sama sekali. Jadi admin kayak lama banget ada di dalam dark zone ini, ketemu dengan orang-orang yang sukanya sama-sama mulu. Jadi dapat loot, admin sempat dapat di sini Dark Winter, senjata yang admin cari-cari selama ini, karena ya senjata tersebut nggak ada ya di open world, hanya ada di dark zone atau enggak beli dari vendornya Countdown atau vendornya Dark Zone. Dan di sini admin dapat untuk Dark Winter. Dan ini admin masih main di Dark Zone Selatan. Ya, kita lihat aja apakah muncul lagi player tadi. Karena sampai akhir ya, sebenarnya sampai masuk ke checkpoint itu saling jaga-jaga, kali aja ada rogue yang mampir. Tapi sayangnya admin nggak rekam, admin nggak rekam ya, cuman sebatas ini aja karena bakal kepanjangan. Ini admin main di Dark Zone itu ada lebih dari 30 menit lebih lah bahkan. Daripada itu admin sampai dapat 2 Dark Winter. Sayangnya satunya itu admin nggak sengaja hancurin. Jadi yang dapat cuman 1 doang. Ya, karena admin sering main di Dark Zone Selatan ini, Dark Zone South, jadi lumayan hafal untuk posisi-posisi dari si NPC-nya ini. Muncul dari mana, keluar dari mana. Dan Dark Zone Selatan ini juga bisa dibilang Dark Zone yang kecil ya mapnya, jadi perpindahan antar landmark itu lebih cepat. Cuman dia ada verticality, jadi misalkan kita naik gedung, pindah-pindah tempat itu ada verticality. Tapi kalau mau yang benar-benar plong bisa ambil Dark Zone East, Dark Zone Timur. Itu tempatnya lebih luas, verticality-nya lebih kecil, cuman ya tetap kelihatan lebih luas ya. Jadi perpindahan antar landmark itu kayak berasa jauh banget. Tapi kalau untuk Dark Zone Selatan ini ya lebih enak seperti ini. Nah, ini admin main ketemu dengan sesama PvE ini. Lihat aja itu ada mapnya warna merah ya. Mereka lagi nyerang landmarknya itu. Ini di pagi hari ya. Tapi kalau kamu malam bisa aja ketemu dengan rogue. Ya sebenarnya itu tadi anomali ini. Jadi nggak bisa dibilang selalu ada yang seperti ini. Dari 5 mungkin kamu bisa dapat 1 yang seperti ini. Mungkin itu juga masih mungkin. Yang lebih aman sih kalau kamu main secara kelompok. Jadi kalau mau diserang rogue kan setidaknya kamu ada bala bantuan. Tapi kalau seperti admin yang mainnya sendirian ke Dark Zone hanya untuk farming aja, itu beresiko untuk dibegal. Tapi ya syukur kali ini admin ketemu anomali yang menyenangkan. Karena nggak ada rogue sama sekali dari mulai awal sampai akhir. Iya, ini kayaknya sudah nggak ketemu lagi ya, atau sudah di sesi-sesi akhir. Ya setidaknya kamu bisa tarik kesimpulan ya dari pengalaman admin ini. Ya di Dark Zone itu nggak semuanya jadi rogue. Ada juga orang yang pinginnya cuma jadi pemulung aja, ngumpulin material, grinding, kayak kesenangan tersendiri. Bisa ngumpulin material. Dan jangan khawatir, tinggal kamu aktifkan saja scanner kalau misalkan kamu tujuannya hanya untuk farming di sini. Kalau misalkan ketemu rogue sudah di scanner dari jauh, setidaknya kamu sudah bisa terhindar dari begal, supaya material, senjata, gear yang sudah kamu kumpulkan bisa selamat dan bisa diekstraksi. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!